Oke, langsung aja ya. Untuk nomor 1 kan itu soalnya itu suruh nyari pH dari larutannya ya. Bentar. Kan hitunglah pH larutannya. Dari awal kan ini kan yang diketahui itu 610 mg C6H5COOH. Untuk dapetin molnya itu, jadi rumusnya itu gram per mr. Awalnya kan kita punyanya itu miligram ya, kita rubah jadi gram, yaitu jadi 0,61 dibagi sama mr dari si C6H5COOH-nya itu 122. Maka didapatnya itu molnya 0,05 mol. Terus untuk yang mol dari MgOH2-nya itu, dia itu kan udah diketahui dari soalnya itu dilarutkan dalam 100 mili ya, 100 mili MgOH 2 kali. Jadi dia itu langsung aja dijadiin ke liter, dari 100-nya itu jadi 0,1. Terus dikali sama dari si M-nya itu. Jadi M-nya kan 2,5 kali 10 pangkat min 2, yaitu 0,025. Jadi hasilnya itu molnya segini, 0,0025. Terus kita buat reaksinya dulu, disetarain dulu, kita masukin. Ini anggap aja ini duanya belum ada. Kita kan pertama dari C6H5COOH ditambah MgOH 2 kali, kan di sini yang kurang adalah si ininya. Kita setarain, pokoknya di sininya harus tambahin 2 ya, karena dari sininya kurang juga. Maka ditambahin 2 di sini, sama yang 2 di sini juga hasilin 2H2O. Terus untuk mula-mulanya itu di sini kan C6H5COOH-nya itu 0,005 ya. Dari ini, dari yang di atas ini. Terus yang MgOH 2 kalinya kan ini 0,025 dari sini. Terus pas direaksiin itu si reaksi pembatasnya kan MgOH 2 kali ya. Yang kecil itu kan 0,0025. Nah, untuk direaksiin itu kan ini tuh sama aja kayak 1 yang masih 1 dari C6H5COOH-nya. Sedangkan di sini valensinya adalah C6H5COOH-nya itu 2. Maka si 0,0025-nya itu kita kaliin sama 2. Jadi hasilnya segini. Terus yang ini tetap pakai yang 0,0025. Yang ini juga pakai 0,0025. Maka yang ini habis, yang kedua habis, sisanya itu yaitu sisa garam. Sisa garamnya itu 0,025. Untuk sisa garam itu rumusnya pakai OH- buka kurung, akar KW dikali garam dikali B. B-nya itu valensinya. Terus untuk nyari garamnya itu kita nyari dari mol dibagi dengan volume totalnya. Molnya sisa garamnya itu kan 0,025 di sini dibagi dengan 100. Maka hasilnya itu 2,5 kali 10 pangkat min 5. Terus kita langsung masukin ke rumusnya. OH- tetap OH-, KW-nya itu ketetapan ya 10 pangkat min 14. Untuk garamnya itu di sini kita udah dapat tadi di perhitungan itu 2,5 kali 10 pangkat min 5. Terus di sini kenapa valensinya, B itu valensi ya. Kenapa valensinya itu 2? Kita dilihat dari si basa kuatnya ini, yaitu MgOH2- ya, sehingga valensinya 2 di sini. Kalau misalnya di soal itu yang kuat itu asamnya, maka ngelihat dari valensi asamnya. Karena di sini valensi yang kuat itu adalah basanya MgOH 2 kali, maka yang dilihat adalah valensi si basanya. Setelah kita hitung, yang 10 pangkat min 5 ini dicoret dengan yang bawah, sisanya adalah 2,5 dikali 2 kan 5. Dikali 10 pangkat min 14 dibagi 6,3. Jadi hasilnya itu 0,03.
Di sini kan masih OH- ya, otomatis di sini kita nyarinya masih POH. POH-nya itu min log OH-, min log 0,03 sama dengan 1,52. Untuk mencari pH-nya itu 14 min POH. Jadi 14 dikurangi 1,52. Jadi hasil pH-nya 12,48. Ya boleh buka mic yang mau nanya. Sin mau nanya, Sin. Sin mau nanya, Sin. Satu. Sin mau nanya, Sin. Satu. Tadi Aat dulu. Ya Aat. Atau siapa? Abel, buruan Bel. Tadi lo di chat nanya ini ya, Bel. 0,025 dari mana? Halo? Iya. Itu dari si kan dia reaksi pembatasnya kan 0,025, otomatis di sininya juga 0,0025. Kalau misalnya reaksi pembatasnya itu ini, nanti yang ditulis adalah yang ininya. Paham nggak? Kenapa dia di sini tuh beda? Karena dia kan valensinya 2. Otomatis ya reaksi pembatasnya ini dikali sama 2, hasilnya itu 0,005. Juli mau nanya apa? Tadi maksudnya yang kalau 0,0025 dikali 2, itu maksudnya ke reaksi pembatas mana, Sin? Gimana? Itu kan di depan si C6H5COH kan ada koefisien 2 ya. Nah, itu kan yang atas tuh yang diketahui udah kita cari gram per mR-nya kan dia didapat 0,005. Ya. Di sini kan tetap 0,005 kan si mula-mulanya. Terus si reaksinya kenapa nggak dikali 2? Apa tetap emang 0,005? Jadi si yang jadi reaksi pembatas kan yang 0,025 Jul yang ini. Nih, ntar ya saya bedain. Si reaksi pembatasnya itu yang ini. Nih. Aduh, warnanya enggak ketahuan. Yang 0,025 kan dia reaksi pembatas tuh. Jadi iya yang dikaliin tuh yang ininya, yang 0,025-nya itu jadi 0,025 dikali sama 2, hasilnya itu 0,05 ini. Berarti walaupun dia di reaksinya di C6H5COH-nya tetap yang dikalinya si reaksi pembatasnya itu ya? Iya, karena kan kalau misalnya mau nyari reaksi pembatas itu kan kita lihat yang kecil kan. Oke, Sin. Oke, paham, Sin. Konsul ke Bu Ninik bener kok. Yang lain? Sin mau nanya. So. Itu kan yang di rumusnya itu kan KW garam dikali B. Itu tahu B-nya itu karena hasil reaksinya itu dia pakainya yang basah kuat ya. Kalau misalkan reaksinya itu ada asam kuat sama basa lama, berarti itunya pakai A, yang B-nya itu misalkan ada valensinya gitu. Iya, good job, betul. Kalau misalnya kita pakai kasih contoh H2SO4 ditambah basa lemah contoh FeOH ya. Contoh pakai FeOH, otomatis yang dipakai adalah H2SO4-nya, bukan si FeOH-nya itu. Gimana ulang-ulang? Kalau misalnya kita pakai H2SO4, H2SO4 kan asam kuat. Terus bahasanya itu dia pakai bahasa yang lemah, contoh FeOH 2 kali. Berarti dia nanti pakai si valensinya tuh valensi si asamnya itu, karena dia pakainya asam kuat. Karena kalau di soal ini asamnya dia asam lemah, bahasanya bahasa kuat, maka yang dipakai adalah bahasa kuatnya ini, valensinya. Inohon. Tapi rumusnya sama aja, Sin ya? Sama aja, nanti cuman A sama B doang, si A itu sebagai asam, B itu basa gitu doang sih. Oke. Next ya, nomor selanjutnya ya.
Untuk ngitung pH udah Sin, mau nanya, Sin. Oh iya. Sin. Iya. Buat menentukan si reaksi pembatasnya itu kayak gimana? Si 0,025-nya itu. Oke, ulangin lagi ya. Jadi reaksi pembatas itu kita lihat dari nilai yang paling kecil. Contoh ya. Contoh jangan pakai nilai angka itu ya. Contoh di sini ini 2. Di sini 2. Di sini 1. Maka reaksi pembatas maaf connecting. Sarah jelas nggak? Jadi reaksi pembatas itu dilihat dari si nilai molnya itu yang lebih kecil yang mana. Itu sebagai reaksi pembatasnya. Oke sih, paham. Label kalau misalnya 5 sama 2 berarti reaksinya 2. Jangan dicat ya, saya susah ngelihatnya. Ini share screen-nya nggak bisa dikecilin. Udah ya, next nomor 2 ya. Guys. Iya sih, next. Kalau ada salah saya koreksi aja ya, takut saya salah. Masih belajar. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2. Jangan lihat nomor 4 dulu ya. Jadi bingung. Oke, next nomor 2. Nomor 2 itu soalnya bentar. Soalnya itu kan penambahan antioksidan. Yang ini yang A yang ditanyain itu persen dari asam lemak bebasnya. Di situ kan di soal itu ada 2 ya. Yang pertama itu kan penambahan antioksidan untuk analisis kualitas lemak telah dilakukan sebanyak 5 gram sampel. Nah, dilarutkan dengan 50 ml alkohol netral dan dititrasi NaOH 0,05 m. Kontrol negatif membutuhkan titrasi sebanyak 6,45 mili, sedangkan setelah penambahan antioksidan eksogennya itu dibutuhkan hanya 4,65. Di situ kan ada 2 ya, ada yang pakai kontrol negatif, sama ada yang setelah penambahan antioksidan eksogen. Maaf salah tulis. Oksigen. Nah, untuk yang pertama itu kan untuk yang kontrol negatif kontrol negatif itu kan dia VNaOH-nya 6,45. Terus N dari NaOH-nya itu 0,05. Terus BM asam lemaknya kan diketahui 256. Di sini kita salah, bukan pakai mg tahu. Di sini dicoret. Pakainya miligram ya. Jelek banget. mg jadi dari 5 jadi 5.000 miligram. Tinggal dikaliin aja sih, 6,45 dikali 0,05 dikali 256 dibagi 5.000 dikali 100. Hasilnya 1,6512%. Udah Riz, udah di-record. Terus yang B, setelah penambahan antioksidan eksogennya itu kan dia volume penitrannya itu 4,65 dikali NaOH-nya segini, sama aja sih, tinggal diganti sama miligramnya kan sama aja 5.000 dikali semuanya dibagi 5.000 dikali 100 jadi hasilnya 1,1904. Ada yang mau ditanyain dulu yang A sebelum ke yang B? Nah, maksudnya dari soal ini kan kita bisa mengetahui suruh nyari kontrol negatif ataupun setelah penambahan ini itu dari mana? Kamu lihat di akhirnya, kan di akhirnya itu kan kontrol negatif membutuhkan titran sebanyak 6,45 mili tuh. Dia tuh titrasi pertama tuh. Sedangkan setelah penambahan antioksidan eksogen,
volume titran yang dibutuhkannya itu 4,65, otomatis dia 2 kali pengulangan kan. Sedangkan di situ kan pertanyaannya itu hitung persentase asam lemak pada masing-masing perlakuan. Otomatis berarti kalau misalnya pada masing-masing itu bisa jadi ada 2 atau ada 3. Di soal kan cuma yang ditanyain 2. Gimana, Zal? Apa yang terakhir disoalkan apa? Tadi putus. Di soalnya kan ditanyainnya itu hitung persentase asam lemak pada masing-masing perlakuan. Kan di situ kan perlakuannya ada 2, yang kontrol negatif sama yang setelah penambahan antioksidannya itu. Oh, berarti untuk yang A itu kan maksudnya masing-masing perlakuannya kan kontrol negatif sama setelah penambahan antioksidan. Ya. Itu tapi pakai rumusnya Sama. Cari persennya gitu. Iya. Sama, rumusnya sama tapi. Sama. Berarti kalau yang persen recovery-nya itu beda, nanti rumusnya beda lagi. Itu masih yang nanti yang B ya. Ini soalnya saya tuh ini nih yang A, saya tuh nulisnya dua-duanya AB ya. Iya salah. Ini pokoknya yang A aja. Ya tadi nulisnya gitu. Maaf. Yang ini A, 2A. Ya, Jul. Oh, berarti belum selesai ya? Dikira udah selesai. Berarti nanti si yang volume 50 mili alkoholnya di yang B ya masuknya? Apa gimana? Enggak dipakai. Dia tuh cuma memperindah aja di situ kan. Dia tuh cuman sebanyak 5 gram sampel doang dilarutin pakai 50 mili. Intinya nanti dia sampelnya kan 5 gram. Oh, oke. Udah ya, ini clear ya yang A. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau kecepatan? Udah kayaknya sih. Berarti nomor 2 tinggal masukin rumus-rumus aja kan itu. Udah ada rumus ya kan, Sin? Dari masukin angka-angkanya segala ya. Oke. Udah next aja. Kalau saya sih itu. Iya. Oke, yang 2B ya. Tapi bentar. Saya mau nanya. Iya, Gin. Yang volume NaOH. Iya, asal tahu rumusnya. Iya, Beb harusnya mah. Volume NaOH yang kontrol negatif itu dari mana 6,45-nya? Soalnya saya lihat soal nggak ada. Di bagian akhir nih. Itu ada di soal, Gina. Setelah titik itu kan nih, saya bacain ulang ya. Setelah titik tuh ya. Setelah titik kedua. Setelah titik kedua kan kontrol negatif membutuhkan titran sebanyak 6,45. Titrannya kan di sini pakai NaOH ya, otomatis volumenya tuh ya NaOH-nya itu jadi 6,45 mili. Kalau misalnya yang setelah penambahannya itu penambahan antioksidannya itu jadi di situnya kan 4,65 dari situ, Gin. Clear nggak, Gin? Enggak. Ih. Aduh. Nih, volume NaOH itu sama aja kayak lo kan titrasi nih ya. Ya Allah. Lo kan titrasi, si NaOH-nya itu taruh di buret kan? Ya. Nah, si buretnya itu kan ngeluarin tuh sampai mana titik akhirnya itu lo biar berubah jadi warnanya itu disoalkan membutuhkan titran sebanyak 6,45 mili. Berarti waktu 6,45 mili itu dia udah kelar gitu loh titrasinya, udah berubah warna. Jadi volumenya tuh dari volume situ. Contoh lo titrasi nih ya, kalau misalnya dia udah berubah warna terus volumenya itu 2 mili, otomatis si volume NaOH-nya itu yang dimasukin ke rumus kan 2 mili. Nyampe nggak? Oh iya, paham. Oke, lanjut lah. Lanjut ya. Ya, lanjut. Nomor 2 yang B saya taruh mana ini? Bentar. 2 yang B yang mana? Oh, ini nih. Ini yang persen recovery-nya itu rumusnya
D itu persen sama dengan, saya nggak tulis lagi. Semoga nggak bingung lah. Ini nih persen awal. Awalnya saya ini inverse ya, F. First dibagi persen. Kira final F ya jadi. Ini juga sama persen F. ISS. Itu nomor berapa sih? Ini nomor 2 yang B, Nu. Kayaknya misah ngerjainnya. 2B yang persen recovery. Rumusnya kan persen recovery itu persen sama dengan persen awal F first ya, persen awal dikurangi persen akhir final dibagi persen final dikali 100. Jadi kan yang awal itu kan kita dapat si persennya kan yang pertama kan yang kontrol negatif kan dapat segini nih, 1,652 yang pertama. Terus yang kedua kan kita titrasi lagi tuh yang setelah ditambahin antioksidan. Dapat segini tuh 1,1904. Nah, yang rumus bawahnya tuh sama aja dibagi sama rumus si persen akhirnya itu kan kita dapat segini tuh persen akhirnya 1,1904 dikali 100%. Jadi hasil dari persen recovery-nya itu 38,71%. Bingung nggak dari mana persen awal sama persen akhirnya? Halo guys. Jadi persen recovery sama dengan persen awal apa akhir itu yang F doang itu? Itu awal persen awal kurangi persen akhir. Persen awal dikurang persen akhir terus dibagi persen akhir dikali 100. Dibagi persen akhir dikali 100%. Iya. Udah ya? Iya, saya lanjut. Nomor 3 ya. Nomor 3 pusing. Hampir 10 menit lagi. Nanti masuk Zoom lagi aja ya. Nomor 3. Yes, langsung jelasin nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 kan diketahui setengah reaksi redoks dari Ag dan Fe. Ag plus berubah jadi Ag, Fe3 plus berubah jadi Fe. Baca sendiri aja lah soalnya, pusing saya. Yang A itu soalnya hitunglah potensial larutan setelah penambahan titran 0 mili, 49,5 mili, 50 mili, dan 50,05 mili. Kalau misalnya yang 0 mili itu kita langsung aja pakai rumus E0 sama dengan yang ini tuh pakai yang punya si Fe-nya. Karena yang ditanyain kan potensial ditentukan oleh rasio Fe sama Fe3 plus tuh. Sampai Fe3 plus. Jadi dipakai 0,77 dikurangi 0,059 ini ketentuan. Dibagi sama si N-nya itu karena NCFE-nya cuma 1, jadi dibagi 1 dikali log 1000 per N juga. Ini 1000 udah ketentuan sama dibagi 1 dari si N-nya itu juga. Jadi 0,77 dikurangi 0,059 dibagi tetap ya dibagi 1 sama log 1000 sama dengan 3. Jadi 0,059 dikali 3 jadi 0,177. Terus 0,77 dikurangi 0,177 hasilnya 0,593 volt. Udah sampai sini dulu nih yang awal titrasi, paham nggak? Aduh. Maaf diulang lagi yang 0,059 itu dari mana tadi? Berarti kan rumusnya itu dia rumusnya nih ya biar. Rumusnya itu di sini nih E0 sama dengan
si E0 dari si Fe-nya itu dikurangi 0,059 per N. Dia 0,09 ini dari rumus. Lihat di PPT deh. 0,059 per N dikali log 1000 per N juga. Itu dari rumus. Clear nggak? Clear sih, saya capek. Sin 0,59 tadi dari mana? Dari rumus. Sin, kalau misalkan 0,177 itu dapatnya dari mana? Yang ini. Yang ini dikali ya, 0,059 dikali 3 itu hasilnya 0,177 Alam. Coba kamu kaliin pakai kalkulator, bener nggak? Sin, kan tadi katanya rumus kan 0, apa E0F ya dikurang 0,059 dibagi N ya. Halo? Ya. Halo. Oh, maksudnya N itu molnya. Ya. Kan mol, Jal. Ini kan dia tuh Apa? nih contoh nih kayak dia kan dari Fe di soal lihat deh. Dia kan dari Fe3 plus E. E-nya kan cuma kan dia satu, ada yang kayak contoh dia dari Fe3 plus 2 elektron, jadinya kan dia ngelepasin 2 elektron jadi Fe doang. Kalau di sini kan dia Fe3 plus E, berarti E-nya itu kan 1. Jadi di sini yang 1. Oke. Paham. Kalau yang 1000 mah tadi kan itu ya dikali log 1000 itu mah. Dari rumus. Patah-patah. Iya tah. Sin tadi 0,059 dari mana? Nggak kedengeran. Dari rumus. Jadi rumus Bel. Rumus, Dari Bel. Bel. 3 kali loh ya. Oke, lanjut ya setelah penambahan 4,95 mili. Oke. Aduh, bisa senggrup kan. Oke, sebelum nyari itunya dulu, kita nyari molnya dulu ya. Mol dari si Fe-nya nih. Dia kan gramnya 2,8 gram di soal. Dari 280 mg kita rubah jadi 2,8. Dibagi 56 dari mR si Fe-nya. Itu hasilnya 0,05 mol. Terus buat kalau misalnya mau dijadiin milimol, dia dikali 100 karena dia dilarutin dalam 100 mili air tuh. Jadi hasilnya itu 5 milimol. Ini mah udahlah nanti dulu. Biar kelar dulu zoom-nya nih, 1 menit lagi. Iya enggak? Enggak mati-mati lagi zoom-nya. Lanjut. Nah, terus kita nyari setelah penambahan 49,5 milinya kan kita itu dari si NAG-nya ya, AgNO3-nya kan dia kan 0,1 tuh. 0,1 dikali volume dari penambahannya itu kan 49,5 mili. Jadi 0,1 N dikali 49,5 mili itu hasilnya 4,95 milimol. Kita buat reaksi pembatasnya Fe2 plus Ag plus jadi